Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Adinda dan juga Bu Rifa selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, saya Lizda 30 dengan NIM 23041210009. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Total Economic Value atau TEV perkebunan karet berdasarkan nilai guna langsung dan tidak langsung di PTPN 9 Kebun Kertas Kecamatan Dingin. Penelitian ini saya pilih karena perkebunan karet selama ini umumnya hanya dinilai dari hasil produksinya, padahal secara ekologis juga memiliki fungsi penting sebagai penyerapan karbon. Nah, melalui penelitian ini saya itu mencoba untuk mengintegrasikan aspek ekonomi dan juga lingkungan dalam satu kerangka penilaian. Untuk memudahkan pemahaman, pemaparan saya akan dimulai dari latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka sebagai dasar teori, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah dan juga tujuan penelitian, kemudian metode penelitian, lokasi serta jadwal penelitian. Terakhir, saya akan menyampaikan juga tentang analisis data, perkiraan waran, dan juga penutupan. Pada perubahan iklim global saat ini ditandai dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2, yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Nah, Indonesia ini sebagai salah satu negara berkembang juga memiliki komitmen untuk menurunkan emisi, khususnya melalui sektor kehutanan dan juga tata guna lahan. Nah, dalam konteks ini, penyerapan perkebunan karet itu memiliki potensi sebagai penyerap karbon karena merupakan tanaman tahunan dengan umur yang panjang. Nah, namun pada praktiknya itu pengelolaan perkebunan karet itu masih berfokus pada produksi lateks atau kayu saja. Nah, nilai ekologis berupa jasa penyerapan karbon belum dihitung secara ekonomi, sehingga nilai total aset perkebunan cenderung belum mencerminkan manfaat yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, pendekatan total economic value atau TEV itu diperlukan untuk menilai kondisi eh, menilai manfaat ekonomi perkebunan karet secara lebih komprehensif gitu. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah dan juga tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, nah, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama. Yang pertama itu ada bagaimana estimasi biomasa dan juga cadangan karbon pada tegakan karet di PTPN 9 Kebun Ketas. Kemudian kedua itu berapa nilai guna langsung yang diperoleh dari produksi lateks dan juga kayu karet. Ketiga itu berapa nilai guna tidak langsung yang berasal dari jumlah penyerapan karbon. Dan keempat itu bagaimana total economic value perkebunan karet serta kontribusi masing-masing nilai guna tersebut. Kemudian, tujuan penelitian ini juga sejalan dengan rumusan masalah yang telah saya sampaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi biomasa dan juga stok karbon tegakan karet, yaitu dan juga menghitung nilai ekonomi dari produksi lateks dan juga kayu karet, serta menghitung nilai ekonomi karbon berdasarkan nilai ekonomi karbon atau NEK. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis total economic value perkebunan karet sebagai gambaran nilai aset secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Perkebunan karet atau Hevea brasiliensis itu merupakan komunitas perkebunan strategis yang tidak hanya berperan dalam perekonomian, tetapi juga memiliki fungsi ekologis. Nah, tanaman karet itu memiliki siklus hidup yang panjang, yaitu rentangnya di antara kurang lebih 25 sampai 30 tahun. Eh, Sehingga mampu menyerap karbon dalam biomasa selama periode yang relatif lama. Dalam penelitian ini, perhitungan stok karbon itu didasarkan pada biomasa tanaman, khususnya biomasa di atas permukaan tanah atau above ground biomass. Kemudian estimasi biomasa dilakukan secara non-destruktif menggunakan persamaan alometrik berbasis diameter batang setinggi dada atau DBH. Kemudian biomasa yang diperoleh ini kemudian dikonversi menjadi stok karbon dan selanjutnya menjadi CO2 ekuivalen. Nah, dari sisi ekonomi lingkungan, konsep total value
economic value itu digunakan untuk menggabungkan nilai guna langsung dan tidak langsung, termasuk jasa penyerapan karbon yang dinilai melalui nilai ekonomi karbon. Kemudian selanjutnya itu ada metode penelitian, jenis dan juga pendekatannya. Nah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan valuasi ekonomi lingkungan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menguantifikasi manfaat ekonomi baik yang bersifat pasar maupun non-pasar. Nah, eh, fokus utama penelitian adalah perhitungan nilai guna langsung dan tidak langsung dari perkebunan karet. Objek penelitiannya sendiri itu adalah perkebunan karet PTPN 9, kebun kertas dengan fokus pada tanaman karet produktif. Data primer ini diperoleh melalui pengukuran diameter batang setinggi dada atau DBH di lapangan, sedangkan untuk data sekunder meliputi data produksi karet, harga lateks, volume, dan harga kayu, serta data harga karbon berdasarkan kebijakan nilai ekonomi karbon. Kemudian untuk tahapan analisis dimulai dengan estimasi biomasa menggunakan persamaan algometrik. Selanjutnya dilakukan perhitungan stok karbon dari biomasa tersebut dan dikonversikan menjadi CO2 ekuivalen. Nilai guna tidak langsung dihitung melalui nilai ekonomi karbon, sedangkan nilai guna langsung dihitung dari nilai ekonomi produksi lateks dan juga kayu. Kemudian seluruh nilai tersebut kemudian diintegrasikan untuk memperoleh nilai total economic value per bulan karet. Selanjutnya yaitu ada lokasi dan juga jadwal penelitian dilaksanakan di PTPN 9 Kebun Ketas di Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, di Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk jadwal penelitiannya sendiri itu eh, saya mengestimasi itu ada 4 bulan. Pelaksanaan penelitian ini meliputi tahap persiapan dan studi literatur, kemudian ada pengumpulan data lapangan dan juga data sekunder. Kemudian ada pengolahan dan juga analisis data hingga penyusunan laporan dan juga penelitian. Untuk analisis data dan juga luaran, analisis data mencakup analisis biomasa dan juga stok karbon, kemudian ada nilai ekonomi produksi latek dan kayu, serta analisis nilai ekonomi karbon. Nah, hasil dari analisis tersebut itu digunakan untuk melihat kontribusi nilai guna langsung dan tidak langsung terhadap total economic value. Nah, luaran yang diharapkan melalui nilai TEV itu perkebunan TEVK itu berupa nilai TEV perkebunan karet, data baseline cadangan karbon, kemudian ada rekomendasi pengelolaan perkebunan karet yang lebih berkelanjutan. Nah, sebagai penutup, penelitian ini berupaya menilai perkebunan karet secara lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan juga ekologi. Pendekatan total economic value diharapkan dapat memberikan gambaran nilai aset yang lebih realistis, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Kemudian serta membuka peluang pengembangan pasar karbon